Dari setiap kumpulan data, terdapat tiga ukuran atau tiga nilai statistik yang dapat mewakili data tersebut, yaitu rataan atau mean, median, dan modus. Ketiga nilai tersebut dikenal sebagai ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral karena memiliki nilai yang cenderung sama. Ada tiga macam ukuran pemusatan data yang akan diuraikan. Yang pertama, rata-rata hitung atau mean. Yang kedua adalah modus. Kemudian yang ketiga adalah median. A. Rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung dari suatu rangkaian data adalah jumlah dari seluruh nilai data dibagi banyaknya nilai data. Rumus mu sama dengan x1 plus x2 plus sampai dengan xn per n, atau mu sama dengan sigma pangkat ni sama dengan 1 xi per n, dengan keterangan mu sama dengan rata-rata x dan n besar sama dengan banyaknya data. Kemudian selanjutnya yaitu rata-rata hitung data tunggal. Disajikan contoh soal, yaitu tentukan rata-rata dari serangkaian data yang setelah disajikan 7, 5, 8, 6, 9, dan 7. Solusinya atau penyelesaian mu sama dengan 7 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 9 tambah 7 dibagi 6 sama dengan 42 bagi 6 atau per 6 sama dengan 7. Jadi rata-rata hitung sama dengan 7. Kemudian contoh soal berikutnya adalah tentukan rata-rata dari rangkaian data berikut. Penyelesaian sigma fx sama dengan 67 dan sigma f sama dengan 10. Jadi mu sama dengan sigma f dalam kurung x per sigma f sama dengan 67 per 10. Hasilnya yaitu 6,7. Jadi rata-ratanya adalah 6,7 berdasarkan nilai data yang telah disajikan. Kemudian ada rata-rata hitung data kelompok. Di sini disajikan data rata-rata daripada tabel yang telah disajikan. Penyelesaiannya ada yang pertama adalah dengan cara langsung. Dari tabel yang telah disajikan, tabel data yang telah disajikan, diperoleh sigma f sama dengan 50, sigma fm sama dengan 2695, mu sama dengan sigma f kali m per sigma f sama dengan 269,5 dibagi per 50 sama dengan 53,9. Jadi rata-ratanya 53,9. Kemudian cara yang kedua ada menggunakan rata-rata sementara atau mu a atau metode shortcut. Rumusnya mu sama dengan mu a ditambah dalam kurung sigma fd per n dalam i kali i, di mana mu a rata-rata hitung yang diasumsikan, f sama dengan frekuensi kelas, d penyimpanan nomor interval kelas, dan n sama dengan jumlah frekuensi. Kemudian yang i yaitu interval kelas. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama, cara yang pertama, dan ini yang merupakan cara yang kedua. Berdasarkan cara di atas, ada catatan sebenarnya rata-rata sementara dapat memilih dari titik tengah atau xi yang mana saja. Artinya, dalam contoh di atas boleh kelas 1, 2, dan seterusnya. Namun, untuk mengurangi angka yang besar-besar, dianjurkan memilih titik tengah xi yang tertinggi. Frekuensinya yaitu 12. Kemudian yang kedua ada median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur, diurutkan menurut besarannya. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama sehingga median disebut juga ukuran letak. Jadi, median bisa dapat disimpulkan median adalah sekumpulan data yang diurutkan berdasarkan besar dan kecilnya ukuran data tersebut. Posisi tengah dari seperangkat data sebanyak n yang telah terurut terletak pada posisinya yang ke dalam kurung n plus 1 per 2. Jika n ganjil, maka ada data yang berada pada posisi tengah dan nilai data itu merupakan nilai median. Kemudian, jika n genap,
Maka, sebagai mediannya, diambil rata-rata hitung dua data yang ada di tengah. Kemudian selanjutnya ada median data tunggal. Disajikan contoh, tentukan median dari rangkaian data A 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10, B 7, 8, 6, 9, 7, 10. Penyelesaian A 5,6, 7, 7, 8, 9, 10. Letak median N plus 1 per 2 sama dengan 7 plus 1 per 2 sama dengan 4. Atau data keempat. Data keempat adalah sama dengan 7. Jadi mediannya adalah 7. Cara yang kedua adalah disajikan data 6, 7, 7, 8, 9, 10. Letak median sama dengan N plus 1 per 2 sama dengan 6 tambah 1 per 2 sama dengan 7 per 2 sama dengan 3, 1 per 2. Median data ketiga plus setengah D4 dikurangi D3. Median 7 plus 1 setengah 8 kurang 7 sama dengan 7,5. 2. Median data kelompok. Rumusnya MD atau median data kelompok sama dengan LME plus dalam kurung setengah N dikurang sigma F per Fm dikalikan dengan I, di mana MD sama dengan median data kelompok, LME batas bawah kelas median, N sama dengan jumlah frekuensi, sigma F sama dengan frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median, di mana Fm sama dengan frekuensi kelas median, dan I yaitu interval kelas median. Selanjutnya disajikan contoh soal, di mana tentukan median data pada tabel berikut. Di sini kita sudah mengetahui bahwa frekuensinya dengan jumlah 50 pada tabel yang telah disajikan. Kelas interval antara 70 sampai 79, 30 sampai 39, 20 sampai 29 hingga 80 sampai 89. Kemudian penyelesaiannya itu letak median sama dengan setengah N sama dengan setengah kali 50 sama dengan 25. Jadi median pada kelas 4 yaitu L sama dengan ME sama dengan 49,5, sigma F sama dengan 19, Fm sama dengan 12, dan I sama dengan 10. Rumusnya MD sama dengan LME plus kurva dalam kurung setengah N sama dengan sigma kali F per Fm dikalikan dengan I. MD sama dengan 49,5 ditambah dalam kurva dalam kurung setengah kali 50 kurangi 19 per 12 dikalikan dengan 10. MD sama dengan 49,5 ditambah dalam kurung 25 kurang 9 per 12 dikalikan dengan 10. Jadi mediannya yaitu 54,5. Nah, ini berdasarkan rumus median yang dalam kurva. Yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai data yang sering muncul, yang paling banyak frekuensinya. Modus berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Serangkaian data mungkin memiliki 2 modus atau bimodal, memiliki 3 modus atau trimodal, atau lebih dari 2 multimodal. Pertama, modus data tunggal. Contohnya, tentukan modus dari rangkaian data 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10. B 7, 8, 6, 9, 7, 10, 6, 5. Penyelesaian 5 yang A dapat dilihat bahwa angka atau nilai yang sering muncul adalah angka 7. Jadi modusnya adalah 7. Sedangkan B di sini nilai yang paling sering muncul atau angka yang paling sering muncul adalah 6 dan 7. Jadi modusnya 6 dan 7 adalah modus data kelompok dengan rumus M0 sama dengan LM0 tambah dalam kurung D1 per D1 tambah D2 dikalikan I, di mana LMO sama dengan tepi bawah kelas modus, DI selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, dan I adalah interval atau intervensi kelas dari modus jika disajikan modus data yang bersempat data kelompok. Kemudian disajikan contoh, tentukan modus pada tabel data berikut. Di sini frekuensi jumlah totalnya yaitu 50. Penyelesaian, kelas modus adalah yang paling tinggi frekuensinya. Menurut data, frekuensi yang paling tinggi yaitu pada kelas 4 dikarenakan nilainya adalah 12. Rumusnya
LMO sama dengan 49,5, di mana D1 sama dengan 12 dikurangi 8 sama dengan 4, D2 sama dengan 12 kurangi 9 sama dengan 3, dan I sama dengan 10. MO sama dengan LMO plus dalam kurung D1 per D1 per tambah D2 dikalikan dengan I, kita substitusikan. Selanjutnya adalah kuartil, di mana kuartil merupakan nilai yang memisahkan tiap-tiap 25% frekuensi dalam distribusi bilangan data. Kemudian yang kedua adalah dalam kuartil ada 3 macam, yaitu kuartil pertama, kuartil 2, dan kuartil 3. Rumusnya kuartil yaitu K1 sama dengan B ditambah dan dalam kurva 1/4 N dikurangi CF per B dikurangi FD dikalikan dengan I. Keterangan kuartil dengan KI, B besar B kecil batas bawah interval yang mengandung kuartil pertama, N jumlah frekuensi distribusi. Kemudian ada contoh soal, yaitu dilakukan penelitian di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta terhadap 60 bidan mengenai kemampuan bidan dalam pencegah infeksi. Data hasil penelitian adalah sebagai berikut. Disajikan sebuah data, yaitu pertanyaan, jika interval yang digunakan 10, berapa kuartil pertama, berapa kuartil kedua, dan berapa kuartil ketiga? Selanjutnya adalah desil. Desil merupakan nilai yang memisahkan setiap 10% dari distribusi kelompok. Rumus desil yaitu DI sama dengan B besar B kecil tambah dalam kurva 1/10N dikalikan dengan CF per FA FD dikalikan dengan I. Keterangannya DI desil 1, BB batas bawah interval, dan N jumlah frekuensi distribusi. CFE sama dengan frekuensi kumulatif di bawah internal yang mengandung CFE sama dengan frekuensi kumulatif di bawah interval yang mengandung desil. Contoh soal, dilakukan penelitian di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta pada 50 bidan mengenai kemampuan bidan dalam penanganan pencegahan infeksi. Data hasil penelitian adalah sebagai berikut. Berikut merupakan data dari hasil penelitian. Pertanyaan, berapa desil 1, desil 4, dan desil 8? Yang terakhir adalah persentil. Persentil merupakan nilai yang memisahkan setiap 1% pada distribusi kelompok. Dengan rumus P sama dengan B besar B kecil dalam kurva 1/100N dikurangi CFB per FD dikalikan dengan I. Keterangan PI persentil, B besar B kecil, batas bawah interval yang mengandung persentil pertama, N jumlah frekuensi distribusi. CFB frekuensi dalam interval yang mengandung persentil pertama, dan FD sama dengan lebar interval. Sajikan contoh. Dilakukan penelitian di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta terhadap 50 bidan mengenai kemampuan bidan dalam penanganan pencegahan infeksi. Data hasil penelitian adalah sebagai berikut. Berikut merupakan data yang telah dikumpulkan melalui hasil penelitian. Sekian dari saya tentang penjelasan pemusatan data statistik. Saya Aldian Rashid Farurozi dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Mohon undur diri, dan jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.